Shalom adik-adik, Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam Paskah ya buat kita semua. Dan sampai hari ini kita masih harus stay di rumah dan kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, untuk mempersingkat waktu, ya kita buka sama-sama dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 1 sampai 2 dengan 12. Nah, kakak akan membacakan buat kita semua ya, didengarin firman Tuhannya. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang yang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Dia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Nah adik-adik, penulis Injil Lukas ini memberi tempat dan perhatian yang cukup kepada para perempuan-perempuan. Nah yang mengikuti Yesus dalam tulisannya. Penulis Injil Lukas mencatat dengan jelas bahwa perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang mengikuti ketika Yesus dikuburkan. Nah, sehingga mereka adalah perempuan yang bangun pagi-pagi banget. Dalam ayatnya yang pertama itu berkata, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi para perempuan-perempuan ini, Maria, Yohana, dan Maria ibu dari Yakobus. Nah adik-adik sekalian, adik-adik perlu tahu bahwa setelah mereka tiba di makam, setelah perempuan-perempuan yang tiba di makam, apa yang terjadi adik-adik? Mereka melihat bahwa pintu kubur itu sudah digulingkan, Yesus sudah tidak ada di situ. Dan mereka bingung apa yang sedang terjadi. Mereka bingung, ini kenapa? Mereka bingung apa yang telah terjadi. Mayat Yesus kemana? Yesus kemana? Yang ada di situ cuma kain lenan saja. Nah, saat mereka termangu-mangu adik-adik, mereka terdiam, mereka bingung. Tiba-tiba kedua malaikat datang. Ada dua malaikat datang dengan pakaian yang berkilauan banget. Datang menghampiri perempuan-perempuan itu. Nah, yuk kita baca di ayat yang kelima. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ayat yang keenam, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah adik-adik, setelah kedua malaikat itu memberitakan itu kepada Maria dan teman-temannya yang lain, di situ mereka teringat akan perkataan Yesus yang di ayat yang ke-8.
Teringatlah mereka akan perkataan Yesus saat itu bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan saat itu adik-adik mereka pergi memberitahukan kepada sanak saudara mereka dan para murid dan ke-11 murid Yesus yang lain. Tetapi adik-adik setelah mereka memberitahukan tentang pertemuan mereka dengan malaikat itu, tentang pertemuan mereka dengan malaikat, para murid Yesus yang lain ada yang nggak percaya. Masa sih Yesus nggak ada dikubur? Masa sih Yesus nggak ada? Nah, salah satu dari murid mereka bangun, namanya Petrus, dalam di ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kira-kira sedang terjadi? Nah, adik-adik, ternyata murid-murid Yesus punya sering bersama-sama dengan Yesus, ya, padahal Tuhan Yesus sudah ngomong bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi masih ada beberapa mereka yang menganggap itu cuma omong kosong. Masa sih Yesus nggak ada? Masa sih Yesus sudah bangkit? Pada zaman sekarang, Yesus tidak lagi menampakkan dirinya kepada para pengikutnya seperti kakak dan adik-adik, sama seperti Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Nah, itulah yang menjadi tantangan nih buat kita sebagai umat Kristiani zaman sekarang. Kita menghidupi iman kita melalui cerita-cerita yang diturunkan murid-murid Yesus kepada kita. Nah, adik-adik, kita mau belajar sesuatu nih dari Maria, Yohana, dan Maria ibu Yohanes dan para Maria yang lain. Mereka percaya pada kebangkitan Yesus tanpa terlebih dahulu melihat Yesus. Nah, cukup dengan cerita malaikat itu sudah membuat mereka percaya akan kebangkitan Yesus. Nah, belajar dari kisah perempuan itu, ini kita pun seharusnya demikian. Mencukupkan diri kita dengan berbagai cerita dan kesaksian yang tertulis dalam Alkitab. Nah, yang menjelaskan dan mengakui akan kebangkitan Yesus. Nah, adik-adik, sebab itu mengingat perkataan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 29 yang berbunyinya demikian, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.